Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, kalian pasti pernah merasa takut ketinggalan atau cemas ketika melihat teman-teman kalian melakukan sesuatu yang seru, bukan? Nah, perasaan inilah yang disebut fear of missing out atau FOMO. Kali ini kita akan mengupas tentang FOMO, si paling gak mau ketinggalan. Apa sih sebenarnya FOMO itu? FOMO adalah fenomena sosial di mana adanya perasaan cemas bahwa orang lain mungkin sedang mengalami kegiatan yang menyenangkan, sementara kita tidak. Seringkali dipicu oleh hal-hal yang kita lihat di media sosial. Kita semua pasti pernah merasakannya, bukan? Dalam sejarahnya, istilah FOMO pertama kali digunakan pada tahun 1996 oleh seorang ahli pemasaran bernama Dr. Dan Herman. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perasaan takut ketinggalan yang dialami oleh mahasiswa di perguruan tinggi terhadap tren dan acara sosial yang sedang populer saat itu. Patrick McGuinness, seorang penulis asal Amerika Serikat, juga menggunakan istilah FOMO pada tahun 2003 ketika mengamati bahwa kemunculan Friendster dan internet telah sangat mempengaruhi kehidupan manusia, khususnya dalam hal berupaya untuk menikmati semua momen yang dimilikinya, termasuk dengan mengabadikannya lewat kamera dan membagikannya di internet. Pada tahun-tahun berikutnya, ketika media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan teman-temannya semakin populer, fenomena FOMO pun semakin meluas. Kita sering terjebak dalam perasaan harus selalu mengikuti semua yang terjadi di media sosial agar tidak ketinggalan informasi dan momen-momen penting. Ternyata dari FOMO bisa bikin kepo ya. Namun ternyata fenomena FOMO tidak hanya terbatas pada kehidupan online, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika kita tidak bisa menghadiri suatu acara atau kegiatan karena alasan tertentu, FOMO bisa membuat kita merasa sedih, cemas, atau bahkan rendah diri. Kita merasa seperti kehilangan pengalaman yang seharusnya kita dapatkan. Penyebab dari FOMO bisa bermacam-macam nih Lur, seperti tekanan sosial untuk terus terhubung dan terlihat aktif di media sosial, membandingkan diri dengan orang lain, atau rasa takut kalau tertinggal informasi yang penting. Dampak negatifnya pun tidak bisa dianggap remeh Lur. FOMO dapat mengganggu kesehatan mental kita, memicu perasaan cemas, kecemasan sosial, atau bahkan depresi. Pada tahun 2023 ini, ada momen yang menjadi pemicu terjadinya FOMO di Indonesia, yaitu rencana kedatangan band terkenal asal Inggris, Coldplay, yang akan menggelar konsernya pada bulan November. Nah, di Indonesia, hype terhadap konser Coldplay begitu tinggi, dan ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, Coldplay adalah salah satu band terkenal dan sangat populer di dunia. Dengan kepopulerannya, Coldplay berhasil menjadi buah bibir yang viral di media sosial selama berhari-hari lamanya. Kedua, Coldplay juga terkenal dengan penampilan panggungnya yang luar biasa. Konser Coldplay seringkali dipenuhi dengan efek visual yang memukau dan spektakuler. Ketiga, terdapat isu bahwa Coldplay tidak akan bermusik kembali setelah tahun 2025 Lur. Katanya, ini mungkin akan jadi konser pertama dan terakhir Coldplay di Indonesia. Kalau kayak gini, siapa sih yang gak mau kelewatan momen langka ini? Isu Coldplay konser di Indonesia sendiri sudah merebak lebih dari 10 tahun yang lalu. Sehingga ketika informasi mengenai konser ini dikonfirmasi oleh pihak penyelenggara, masyarakat Indonesia menyambut dengan sangat antusias. Hal-hal tersebut membuat adanya anggapan bahwa dengan menonton Coldplay dianggap update dan memiliki prestise yang tinggi, menyebabkan setiap orang tidak ingin melewatkan menonton konsernya. Sekalipun mereka bukan fans Coldplay.
atau bahkan gak tahu Coldplay itu apa. Ada beberapa fenomena negatif yang bisa kita amati dari tingginya antusiasme terhadap konser Coldplay tersebut. Jika kita lihat, driving force atau penggerak utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah FOMO. 1. The real ticket war. Ribuan tiket yang disediakan oleh panitia ludes habis terjual hanya dalam beberapa menit setelah website pemesanan tiket dibuka. Uniknya, meskipun tiket sudah sold out, antrian ke website masih terus membludak. Sampai tercatat lebih dari 500.000 orang mengantri di sistem websitenya. Masih ngarep kali ya, meskipun udah sold out. Kedua, pinjol. Harga tiket Coldplay bervariasi mulai dari tiket paling murah yang hanya bisa mendengar audio saja seharga 800.000 hingga tiket VIP Ultimate Experience dengan harga 11 juta rupiah. Ya, 11 juta. Seharga motor Matic Second. Dengan harga tiket yang terbilang tidak murah, apalagi dijual di tengah bulan, membuat orang-orang mencari jalan pintas. Bagaimana jalan pintas yang paling cepat? Ya, pinjaman online. Hutang konsumtif dengan jumlah yang tidak sedikit dan bunga yang berlipat. Case terburuk dari pinjol ini adalah ketika terjadi gagal bayar dan yang ada hanyalah bunga yang menumpuk dari hari ke hari, yang mungkin lama-lama bisa bikin taman bunga. 3. Reseller tiket aka calo. Nah, kalau hutang konsumtif dengan bunga berlipat sudah cukup bikin geleng-geleng kepala, maka yang satu ini bikin gak berhenti ngelus dada lur. Acara-acara besar yang menjual tiket akan lengkap rasanya tanpa adanya reseller alias calo. Dalam kasus Coldplay ini, bahkan para calo sudah berkeliaran jauh sebelum hari H pembelian tiket, menawarkan tiket tanpa ada jaminan bakal dapet. Pas kawar, harga tiket yang dijual bisa jauh melambung tinggi, bahkan hingga 2, 3, sampai 5 kali lipatnya. Tapi anehnya, meskipun demikian, masih saja ada yang beli. Nah, siapa lagi target marketnya kalau bukan orang-orang yang terjangkit oleh FOMO? Gimana lur? Udah kebayang belum tentang FOMO ini? Kalau kita tinjau kembali, rasanya lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Lalu, bagaimana ya Islam memandang fenomena ini? Ternyata sejak belasan abad lalu, Al-Quran sudah mengangkat fenomena FOMO ini nih lur. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas fenomena FOMO melalui Al-Quran jauh sebelum istilah FOMO itu sendiri ditemukan. Pembahasan dalam Al-Quran yang membahas tentang fenomena FOMO. Sebagai contohnya, mari kita bahas satu di antaranya, yaitu ayat ke-116 dalam surat Al-An'am. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka dan mereka hanyalah berbuat kebohongan. Tapi kebanyakan orang di dunia akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Sedangkan penggalan berikutnya pada ayat tersebut menjelaskan bahwa yang diikuti hanyalah prasangka belaka, bukan hal yang berasal dari wahyu. Serem ya lur? Dalam ayat lainnya, ayat ke-20 surat Al-Hadid, Allah berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti
ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Perilaku FOMO biasanya terjadi pada seseorang untuk sebuah hal duniawi. Penggalan ayat 20 surat Al-Hadid tadi menjadi gambaran begitu melalaikannya kehidupan di dunia ini. Kekaguman terhadap hal duniawi seperti kekaguman petani pada tanamannya yang pada akhirnya akan menguning dan hancur. Ujung ayatnya pun memberikan statement yang lebih tegas lagi tentang kehidupan dunia. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Keren kan lur? Islam itu selalu menghadirkan solusi ketika membicarakan sebuah perilaku tercela maupun ancaman pelaku hal tersebut. Dalam kasus FOMO, solusi yang Islam berikan salah satunya terdapat di ayat ke-18 dan 19 surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Dalam ayat ke-18 surat Al-Hasyr, setiap yang beriman disuruh oleh Allah untuk bertakwa dan memperhatikan setiap perbuatannya sendiri untuk hari akhirat. Lalu di ayat 19-nya Allah menurunkan larangan untuk menyerupai orang-orang yang lupa kepadanya. Jika kita lihat, hal-hal yang Allah bahas dalam dua ayat tersebut memperingatkan kita untuk tidak hanyut dalam arus FOMO. Alih-alih banyak memperhatikan kehidupan orang lain dalam hal duniawi, kita haruslah fokus untuk memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat untuk kehidupan di hari akhirat nanti. Alih-alih hanyut dalam mainstream yang mungkin jauh dari orientasi akhirat, kita haruslah berusaha untuk selalu mengingat Allah. Begitu lur, beberapa cuplikan Al-Quran yang membahas fenomena FOMO sejak belasan abad yang lalu. Hal itu mengisyaratkan bahwa fenomena FOMO adalah fenomena yang telah terjadi pada umat manusia bahkan jauh sebelum perkembangan media komunikasi dan informasi seperti saat ini. Kabar baiknya, solusi yang ditawarkan Islam pun adalah solusi yang akan berhasil diterapkan di zaman manapun, di zaman kapanpun FOMO itu terjadi. Nah, lur, selain FOMO menurut pemahaman umum yang telah dicap negatif, ternyata ada juga loh FOMO yang bisa dikatakan bernilai positif, bahkan justru dianjurkan dalam Islam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada sifat iri yang terpuji kecuali pada dua orang. Satu, seorang yang dipahamkan oleh Allah tentang Al-Quran, kemudian dia membacanya di waktu malam hari dan siang hari. Lalu salah seorang tetangganya mendengarkan bacaan Al-Qurannya dan berkata, duhai kiranya aku diberi pemahaman Al-Quran seperti yang diberikan kepada si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan membaca Al-Quran seperti yang diamalkannya. Dan kedua, seseorang yang dilimpahkan oleh Allah baginya harta yang berlimpah, kemudian dia membelanjakannya di jalan yang benar. Lalu ada orang lain yang berkata, duhai kiranya aku diberi kelebihan harta seperti si fulan, sehingga aku bisa mengamalkan bersedekah di jalan Allah seperti yang diamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Makna hasad pada hadis ini adalah ghibthah. Ghibthah adalah keinginan kuat dan menggebu agar dirinya menjadi seperti orang lain. Coba kita perhatikan, kelihatannya
Gibtoh yang dimaksud itu mirip seperti FOMO kan Lur? Dalam Islam, ada hal-hal yang diperbolehkan dan dianjurkan untuk kita ikuti dari orang lain. Bahkan sampai menghasilkan perasaan kita takut tertinggal oleh orang tersebut. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebetulan dalam waktu dekat ini ada satu dari 2 hari raya umat Islam yang akan kita lalui nih Lur, yaitu Idul Adha. Salah satu amalan utama di momen Idul Adha adalah berkurban, yang sebagaimana namanya menuntut pengorbanan. Ya, kalau dipikir, daripada kita membuang uang untuk membeli tiket konser jutaan rupiah yang hanya sehari selesai, mendingan kita sisihkan untuk tabungan akhirat dengan cara berkurban. Daripada war tiket konser, mending kita war beli hewan kurban banyak-banyak. Coba Lur, kita lihat diri kita. Apakah saat ini kita punya perasaan takut tertinggal oleh orang-orang yang akan berkurban? Atau justru takut tertinggalnya sama orang yang udah dapat tiket konser? Pada akhirnya, sebagai individu, kita harus mengenali dan mengakui perasaan FOMO yang kita rasakan. Lalu dari situ kita bisa mencoba mengurangi waktu berselancar di media sosial, mengatur batas penggunaan smartphone, fokus pada pengembangan diri, serta menikmati momen-momen di kehidupan nyata. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain, dan belajarlah mensyukuri apa yang kita miliki. Kita semua ini unik dan berhak menikmati hidup dengan cara kita sendiri. Jangan biarkan FOMO menguasai hidup kita. Tetaplah berfokus pada apa yang kita perbuat untuk hari akhirat. Dan jangan sampai takut ketinggalan dari orang-orang yang jauh dari Allah. Nikmati momen-momen indah dalam kehidupan ini. Dan jangan biarkan rasa takut ketinggalan menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang terbaik. Asik, bijak banget gak tuh? Nah, daripada buang uang untuk kesenangan sementara, mendingan jadikan tabungan pahala untuk akhirat. Dan jangan sampai lupa diri akan Allah seperti yang disampaikan di surat Al-Hasyr. Ya, Lur, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, jangan lupa diri. Mari belajar mati sebelum mati. Kecilkan api, tunggu tobat, jangan ditunggu. Pasrahlah pelitanya, menembus tabir kaca. Bekal untuk membaca isyarat bayangannya. Belajar jadi hamba yang paling hamba.